6 minggu setelah penemuan tragis jasad remaja Celeste Rivas Hernandez di dalam mobil Tesla yang terkait dengan penyanyi yang sedang naik daun, David, penyelidikan kini memasuki babak baru. Merasa frustrasi karena apa yang ia sebut sebagai kurangnya informasi dari polisi, pemilik rumah mewah di Hollywood Hills, tempat David tampaknya menginap, telah menyewa seorang detektif swasta untuk menyelidiki properti tersebut, meninjau rekaman pengawasan, dan mewawancarai saksi untuk mencari detail penting yang mungkin terlewat. Kami akan berbicara dengan mantan detektif kasus Natalie Holloway, Teju J. Ward, untuk membahas hasil potensial dari penyelidikan swasta seperti ini dan harapan kita. Selamat datang di Sidebar dari Law and Crime. Saya Jesse Weber. Penyelidikan terhadap penyanyi kelahiran Houston, David, nama asli David Anthony Burke, kembali mengalami perkembangan baru. Beberapa minggu setelah jasad Celeste Rivas Hernandez, 14, ditemukan membusuk di dalam Tesla yang diduga atas namanya. Ada perkembangan baru yang bisa mengubah fokus kasus ini. Ini berkaitan dengan rumah di Los Angeles yang tampaknya disewakan oleh David tepat sebelum penemuan jasad di dalam Tesla itu. Ada seseorang diam-diam didatangkan untuk mencari jawaban. Kita akan membahasnya, tapi sebelumnya akan dijelaskan awal mula kejadian ini. Pada 8 September, petugas Los Angeles Police Department dipanggil ke tempat penarikan mobil di Hollywood, Mansfield Avenue, setelah pekerja mencium bau busuk dari Tesla berpelat Texas. Kendaraan tersebut dilaporkan telah ditinggalkan di Hollywood Hills beberapa hari sebelumnya dan kemudian diderek. Ketika petugas membuka bagasi depan, saat itulah mereka membuat penemuan yang mengerikan. Sisa-sisa manusia yang dibungkus plastik. Kantor pemeriksa medis Kabupaten Los Angeles kemudian mengidentifikasi tubuh yang terpotong-potong sebagai milik Celeste Rivas Hernandez yang berusia 14 tahun yang sebelumnya dilaporkan hilang dari Riverside County pada bulan April 2024. Menurut pihak berwenang, jenazah Celeste sudah membusuk parah. Jadi ini kemungkinan menunjukkan bahwa dia sudah berada di dalam mobil itu untuk waktu yang cukup lama. Untuk memperjelas, penyebab kematian resminya masih ditunda saat ini. Tampaknya masih ada pemeriksaan lebih lanjut yang perlu dilakukan. Namun pada saat dia menghilang, ada rumor yang beredar yang mengaitkan Celeste dengan David, seorang penyanyi yang sedang naik daun. Ada tangkapan layar percakapan Discord dan spekulasi dari para penggemar yang menunjukkan bahwa dia pernah berkomunikasi dengan David dan mereka mungkin memiliki hubungan tertentu. Terlepas dari perbedaan usia, keluarga Celeste yang berusia 20 tahun mengatakan kepada NBC Los Angeles bahwa ulang tahunnya yang ke-15 adalah sehari sebelum jasadnya ditemukan. Bahwa dia menghilang setelah pergi dari rumah untuk menonton film. Satu hal yang langsung menarik perhatian adalah Celeste dikabarkan punya tato di jarinya bertuliskan "Shh". Ini adalah desain yang hampir identik dengan yang terlihat di foto tangan David sendiri. Sejak penemuan itu, dampaknya bagi David sangat cepat dan berat. 2 jadwal tur David di San Francisco dan Los Angeles dibatalkan, termasuk beberapa pertunjukan Eropa di Ticketmaster. Penampilan yang dijadwalkan di Grammy Museum Los Angeles diam-diam dihapus dari situsnya. Label Interscope Records mengonfirmasi ke TMZ bahwa semua promosi, termasuk perilisan album deluxe, dihentikan. Kerja sama mereknya juga gagal. Dia muncul di kolaborasi Hollister dan Crocs, namun sepertinya dihapus dari kampanye beberapa hari setelah peluncuran. Dalam pernyataan singkat, seorang juru bicara mengatakan bahwa penyanyi tersebut bekerja sama sepenuhnya dengan pihak berwenang, meskipun belum ada penangkapan yang dilakukan. David belum terlibat dalam kesalahan apapun. Dia tidak menghadapi tuduhan kejahatan, dia belum didakwa, dan dia bukan tersangka resmi. Dia tetap diam di depan umum. Kini kita tahu, dia telah menyewa pengacara pidana ternama Blair Burke yang pernah mewakili banyak selebriti. Belum ada pernyataan dari dia atau tim David hingga kini. 6 minggu setelah penemuan mengerikan ini, hingga kini belum ada penangkapan, belum ada tersangka, penyebab kematian atau pihak berkepentingan yang diumumkan atau dikonfirmasi ke publik. Mereka bahkan belum mengidentifikasi hubungan pasti antara Celeste dan David. Dan situasi ini, saya akan katakan, berkembang dengan sangat cepat dan sepertinya terjadi di balik layar. Karena sekarang, dalam beberapa minggu sejak tubuh Celeste ditemukan, ada detail baru yang mulai muncul. Kami telah mengikuti cerita ini sejak awal
dan terus memberikan pembaruan serta perkembangan terbaru. Sumber mengonfirmasi seorang penyelidik swasta kini terlibat dalam kasus ini. Dan ini bisa mengubah apa yang kita ketahui tentang siapa yang sebenarnya mendorong kasus ini maju dan mengapa kasus ini mungkin didorong maju. Saya akan membahasnya, tapi sebelumnya saya ingin menghadirkan tamu spesial agar kita lebih memahami. Saat ini saya bersama penyelidik swasta TJ Ward yang omong-omong adalah penyidik independen dalam kasus Natalie Holloway. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Saya sangat menghargainya. Oh, sama-sama. Terima kasih sudah mengundang saya. Berdasarkan pengalaman Anda, kita akan segera bahas pembaruan baru ini. Tapi berdasarkan pengalaman Anda dengan kasus remaja hilang, apa saja tanda-tanda peringatan awal dalam penyelidikan yang biasanya Anda perhatikan, yang akan Anda tangkap? Apa yang Anda soroti dalam kasus ini? Dalam kasus hilangnya Celeste Rivas Hernandez, ada rumor online yang mengaitkannya dengan David. Ya, kita butuh. Salah satu hal yang perlu kamu lakukan setelah penegak hukum terlibat adalah mulai melihat semua orang yang terlibat. Kamu harus mulai melihat orang-orang itu dan siapa yang mereka pikir mungkin terlibat atau apa yang mungkin terlibat. Jadi jelas sih mayat ini ditemukan di bagasi mobil pria ini. Dan sekarang kalau satu hal unik yang kita miliki adalah ada kamera di mana-mana. Aku jadi melihat kamera dan menemukan bahwa ada kamera di dekat tempat mobilnya berada, atau bagaimana mobilnya bisa sampai di sana, atau di mana mobil itu mungkin pernah berada, sangatlah penting. Tetapi bahkan ketika saya terlibat dalam sebuah kasus, ketika saya disewa, saya selalu menyelidiki orang yang menyewa saya juga mulai mencari tahu tentang mereka. Itu sangat penting. Anda perlu mencari latar belakang tentang orang yang ingin menyewa Anda dan alasannya. Dan biar saya jelaskan alasannya. Saya pertama tahu bahwa saya pernah disewa atau ada yang mencoba untuk menyewa saya. Orang-orang yang memiliki perintah perlindungan terhadap mereka dan mereka ingin menyewa saya. Untuk mencari tahu apa yang terjadi dengan orang tersebut, mereka memiliki perintah perlindungan terhadap mereka. Kamu harus berhati-hati dan perhatikan siapa yang menyewamu agar bisa terlibat dalam kasus. Kamu tidak ingin terjebak dalam sesuatu seperti itu. Tapi itulah harus yang perhatian saya beberapa tahun lalu ketika seseorang mencoba menyewa saya, ketika mereka sebenarnya memiliki surat perintah perlindungan terhadap mereka. Jadi saya mulai memeriksa semua orang yang menyewa saya. Kalau saya tidak akan memeriksa berapa dan melihat apa yang terjadi. Itu langsung membawa saya ke situasi sekarang. Karena fokus baru tampaknya melibatkan rumah di Los Angeles yang kabarnya disewa David dengan puluhan ribu dolar per bulan sebelum jasad Celeste ditemukan. Ini mengarah ke perkembangan baru yang ingin saya bahas. Jadi TMZ melaporkan bahwa seorang detektif swasta telah dilibatkan dalam kasus ini dengan cara tertentu, bukan oleh penegak hukum, bukan. Itu. Pemilik rumah mewah di Hollywood Hills, tempat Burke menginap, dikabarkan telah menyewa detektif swasta sendiri setelah merasa frustrasi dengan kurangnya informasi dari Los Angeles Police Department. Jadi, pada tanggal 8 September, mari kita beri konteks di sini, tanggal 8 September. Sisa tubuh Celeste Rivas Hernandez, 14, ditemukan membusuk, terbungkus plastik di bagasi depan Tesla Burke yang disita. Pada 17 September, detektif pembunuhan Los Angeles Police Department menggeledah properti sewaan di Hollywood Hills senilai sekitar 4,1 juta dolar yang dilaporkan jadi tempat tinggal David saat jasad Celeste ditemukan dan kabarnya dekat lokasi Tesla itu. Pemilik properti tersebut yang diidentifikasi sebagai Malden Trivanovich, mohon maaf jika saya salah mengucapkan namanya. Dia kabarnya mengatakan kepada Daily Mail bahwa dia hanya memiliki kontak terbatas dengan polisi dan sangat khawatir tentang peran apa yang mungkin dimainkan oleh propertinya dalam semua ini. Dan inilah alasan mengapa dia sekarang mengambil tindakan secara mandiri. Menurut laporan dari berbagai media, dia telah menyewa seorang penyelidik swasta untuk meninjau rekaman kamera pengawas dan mewawancarai saksi-saksi potensial untuk membuat garis waktu kejadian dan menentukan apakah dan kapan Celeste berada di properti ini. Dia mengatakan kepada Daily Mail bahwa dia menyewa penyelidik swasta untuk mengumpulkan informasi. Saya dan keluarga ingin tahu apa yang mungkin atau tidak terjadi di dalam atau sekitar rumah yang sangat berarti bagi kami. Kami tidak mengganggu penyelidikan Los Angeles Police Department. Kami hanya mencari jawaban yang saya khawatir tidak akan disampaikan kepada kami
kecuali kami menggunakan penyelidik berlisensi. Dia juga mengatakan kepada TMZ bahwa pekerjaan penyelidik swasta masih berlangsung dan masih tahap awal. Terima kasih, apa reaksimu? Menurut saya itu hal yang cerdas dilakukan. Karena mereka tidak tahu dari titik ini apa yang dimiliki penegak hukum atau apa niat mereka. Ya, jadi apapun alasannya pria yang sekarang terlibat, mungkin dalam kematian gadis ini berada di kursi belakang mobilnya, bersama pensiun untuk mengetahuinya. Dan saya rasa kamu bilang ke saya bahwa Los Angeles Police Department mengeluarkan surat perintah penggeledahan untuk masuk ke rumah dan menggeledah rumah itu. Jadi apa yang mereka cari tempat dan ambil dari rumah itu. Jadi bagi pemilik rumah ini untuk melibatkan seorang penyelidik swasta akan menjadi langkah yang sangat cerdas dan taktis untuk melindungi dirinya sendiri. Tentang rumah ini, karena sekarang rumah ini telah menjadi sebuah barang bukti dalam penyelidikan ini, entah untuk alasan apapun. Jadi penyidik ini perlu mencari tahu apa alasannya dan apa yang mereka temukan, apa yang mereka bawa keluar dari rumah, dan apa yang sedang mereka cari. Jadi ini benar-benar penting. Sekarang saya yakin mereka sudah mendapatkan salinan surat perintah penggeledahan dan hasil dari surat perintah penggeledahan itu. Harus ini kan memberitahu publik atau penegak hukum apa yang mereka bawa dari rumah dan lakukan. Mari kita perjelas sesuatu. Apakah ada sesuatu yang bisa didapatkan oleh seorang detektif swasta? Apakah ada informasi yang bisa didapatkan oleh detektif swasta yang mungkin sulit didapatkan oleh penegak hukum? Apakah ada sesuatu dalam penyelidikan detektif swasta yang bisa dikomunikasikan kepada orang lain? Sampaikan kepada publik, media, dan pemilik rumah ini dengan cara yang tidak bisa dilakukan polisi. Jadi, pertanyaannya, celah apa yang bisa diisi detektif swasta dalam penyelidikan ini yang tak bisa dilakukan polisi? Kita semua sedang mencari lebih banyak informasi tentang kejadian di sini. Biar saya beritahu sesuatu yang menarik. Coba pikirkan ini. Ada banyak saksi atau banyak orang yang mungkin terlibat dalam hal ini yang tidak mau berbicara dengan penegak hukum. Namun mereka ingin berbicara dengan penyelidik swasta untuk memberi informasi tambahan. Ya, saya percaya bahwa penyelidik mungkin memiliki kewajiban untuk berurusan dengan polisi jika mereka mengumpulkan informasi baru dan memberikannya kepada polisi selama penyelidikan berlangsung. Saat tahun si menangani kasus yang melibatkan penegak hukum kisah, hal pertama yang saya lakukan adalah memberitahu mereka tentang hal itu. Karena kami yang sangat penting, jika Mondorda mencoba memecahkan kasus ini atau mencoba melindungi orang ini, yaitu dalam kasus ini pemilik rumah ini. Saya akan bayar statement untuk berbagi informasi dengan secara mereka yang mungkin dapat membantu mereka daripada merugikan mereka selama penyelidikan ini. Apakah detektif swasta wajib memberikan informasi yang didapat kepada penegak hukum? Nggak harus, tapi mereka bisa jadi saksi. Independen itu mengetahui maka ada memiliki informasi, Anda tidak makanya dilindungi untuk menyembunyikan informasi tersebut dari penegak hukum. Så det är contoh dan sanksi of itu kan lebih da kansen ke perun domestik lebih patros yang mempekerjakan saya karena kemudian semua bukti yang saya temukan tidak dapat diungkapkan karena itu menjadi bagian dari penyelidikan. Jadi jika seseorang mempekerjakan saya dalam kasus domestik, maka informasi tersebut bisa diakses oleh pihak pembela atau penggugat dari saya. Jadi sangat penting untuk bisa melakukannya. Untuk menjalin hubungan kerja dengan penegak hukum, tapi harus bekerja sama. Jika itu soal mempelajari informasi baru yang mungkin memberatkan kliennya, maka hal itu perlu didiskusikan. Melibatkan pengacara dengan individu itu serta membagikan informasi kepada pengacara, bukan penegak hukum. Secara dimaksud saya, Anda harus disepakati dan melihat apa yang dia, apa tujuannya dalam kasus ini dan tujuan dalam kasus ini. Seseorang meninggal, jadi penegak hukum mencari siapa yang bertanggung jawab. Sampai menurut saya di saksi dan informasi sangat penting bagi penegak hukum dalam proses mencari tahu siapa yang melakukan kejahatan ini. Saya pikir melibatkan penyelidik swasta akan sangat membantu mengumpulkan informasi. Karena sekali lagi banyak orang yang mungkin menjadi saksi atau terlibat dalam kasus ini tidak ingin berurusan dengan polisi. Mereka memang tidak ingin berurusan dengan penegak hukum. Dan saya bisa katakan penegak hukum telah berubah drastis dalam beberapa tahun terakhir. Saya pernah jadi polisi 40 tahun sekarang sudah sangat berbeda. Sudah saya lihat saja apa yang terjadi sekarang dengan semua unit internal combustion engine ini. Kini banyak orang mencoba melukai polisi. Maksud saya, ini luar biasa, itu sudah terekam.
Dan itu tidak akan terjadi 10 tahun yang lalu. Itu tidak akan terjadi. Tidak, saya mengerti maksudmu. Itu adalah situasi terpisah yang sangat serius dan memprihatinkan di seluruh negeri. Kembali ke topik ini, dengan detektif swasta, apakah ada situasi di mana pekerjaan seorang detektif swasta bisa membahayakan penyelidikan polisi yang sedang berlangsung? Anda mungkin bertanya-tanya, apakah ini bisa tanpa sengaja memberitahu para tersangka? Apakah ini bisa memengaruhi pekerjaan polisi ke depannya? Jadi jika Anda memiliki detektif swasta yang sekarang terlibat dalam hal ini, apakah itu bisa mempersulit penyelidikan penegak hukum? Sekali lagi, jika saya terlibat dalam hal ini, saya akan memastikan bahwa penegak hukum tahu bahwa saya terlibat di dalamnya. Dan banyak detektif swasta adalah mantan petugas polisi. Jadi, mengumpulkan informasi. Jika ada sesuatu yang sangat penting untuk melawan pemilik rumah dalam kasus ini, maka saya akan menemui pemilik rumah itu. Sewa pengacara dan semua temuan penyelidik swasta kepada pengacara agar tetap rahasia. Jadi kamu harus melihat itu, masih ada harapan. Ada banyak hal, ada banyak sekali gambaran yang perlu kamu lihat secara berurutan ketika kamu melibatkan penyelidik swasta. Itu artinya perlu mengetahui situasi. Jika penegak hukum terlihat, kamu harus memastikan apakah akan berurusan dengan mereka. Dan untuk sesuatu yang mungkin bisa mengganggu penyelidikan, maka harus ada pengacara yang terlibat agar penyelidik swasta itu bisa berbagi informasi tersebut sehingga menjadi rahasia. Ngomong-ngomong, sebelum kita lanjut, karena kamu di sini, aku ingin menanyakan beberapa hal lagi tentang kasus ini. Apakah ada batasan dalam pekerjaan seorang penyelidik swasta? Kamu tahu, mereka tidak punya wewenang untuk mengeluarkan surat perintah penggeledahan atau hal-hal semacam itu, tapi kemampuan mereka untuk mendapatkan bukti forensik, bukti pengawasan. Anda mengatakan orang bisa lebih terbuka pada penyelidik swasta. Namun, apa batasan yang perlu diketahui? Ketika ada kasus yang sedang berjalan, seorang penyelidik swasta tidak akan memiliki akses ke apapun yang saat ini dipegang oleh polisi. Maksudnya saya seperti yang Gendra bilang, mencari sidik jari atau semacamnya. Selama kasus masih terbuka, Anda tidak berhak atas bukti lain yang telah diambil. Dan hanya itu tidak akan terjadi. Benar? Dan jika kasusnya sudah ditutup, maka Anda berhak atas semua yang ada di sana yang dimiliki penegak hukum. Tapi Anda tidak akan mendapatkannya. Sekali lagi, penyelidik swasta tak boleh melakukan hal yang melanggar hukum. Benar. Dan jadi Maestro menemukan bukti yang mungkin sangat penting untuk penyelidikan ini. Hal yang cerdas untuk dilakukan adalah menyerahkannya kepada penegak hukum dan tidak mencoba diam-diam menyimpannya, membiarkannya tetap tersembunyi, karena kamu tidak ingin terlibat dalam dan ketika dalam penyelidikan bisa menjadi sebuah masalah besar bagi penegak hukum, sebaiknya hindari melakukannya. Terima kasih. Karena saya sedang berbicara dengan Anda, saya ingin menanyakan beberapa pembaruan kasus ini dan garis waktunya. Jadi, pada tanggal 18 September di hari yang sama dengan insiden swatting yang diduga terjadi di rumah orang tua David di Texas, ada dua tanggal yaitu 18 September dan saya percaya tanggal 21. Ini terjadi saat catatan properti menunjukkan David memindahkan akta dua rumah di Texas ke trust atas nama ibunya. Ada pemindahan kedua yang terjadi pada tanggal 22 September, bukan tanggal 21. Dan itu terjadi setelah Los Angeles Police Department kembali melakukan penggeledahan di rumah Los Angeles, tempat Tesla ditemukan. Menurut Anda, seberapa penting peristiwa di Texas? Dan seberapa penting menurut Anda pemindahan properti-properti tersebut terhadap penyelidikan yang sedang berlangsung ini? Aidin, apakah kita tahu ini bagian dari penyelidikan? Ya, sudahkah penegak hukum mengeluarkan surat panggilan di Texas dan mendapatkan dokumennya? Apakah mereka tahu kejadian di Texas? Jika mereka tahu, maka mereka mungkin perlu mengeluarkan surat panggilan atau mengumpulkan penegak hukum di sana untuk mengumpulkan informasi dan apapun yang dipindahkan melintasi batas negara bagian. Menurutmu, seorang detektif swasta sedang menyelidiki itu? Detektif swasta yang sedang menyelidiki? Apakah menurutmu detektif swasta itu mungkin sedang menyelidiki hal itu? Ya, ada kemungkinan. Semua ada informasi yang dimiliki penegak hukum yang mungkin dia ketahui. Itulah kadang-kadang bekerja langsung dengan penegak hukum. Dan saya sudah pernah melakukan ini. Saya menerima informasi dari penegak hukum saat mereka mengetahuinya. Saya juga mencoba mengumpulkan informasi atas nama mereka atau atas nama saya sendiri atau untuk klien guna berbagi informasi. Apa tujuannya ketika detektif swasta disewa? Apa tujuannya? Itulah jawabannya.
Tujuan dalam kasus ini tampaknya adalah pemilik rumah khawatir mengapa penegak hukum terlibat dalam memeriksa rumahnya, karena individu yang menjadi target terkait kemungkinan pembunuhan ini. Kemudian sesuatu informasi dari rumah itu. Menurut saya penting bagi penyelidik swasta untuk mempelajari, menggunakan, dan menyampaikannya kepada klien. Bagi yang belum melihat, rekaman kamera tubuh menunjukkan petugas mendekati rumah orang tua David di Texas dengan senjata terhunus. Mereka mengantisipasi kemungkinan penembakan. Ingat, ini adalah panggilan palsu besar ke-911 dan sekarang ini tampaknya adalah insiden swatting. Lihatlah. Di sini, ketuk pintunya. Ya, aku di sini. Aku hanya mencoba keluar lewat jendela ini. Kami ditelepon dari sini, diberitahu ada yang meninggal. Apakah ada orang lain yang tinggal di properti ini yang punya alamatmu? Apa alamatmu? Itu saja yang saya dapatkan. Kami terima alamat, ada suara tembakan, dan wanita berteriak, saya serius. Itu sebabnya kami datang seperti ini, karena saya bicara dengan penelepon. Semua orang yang diajak bicara bilang ada yang sudah meninggal. Ketuk pintunya, kita harus bicara. Kita tak punya waktu. Bu, kami harus tahu apa yang terjadi agar bisa pergi. Tolong bicara dengannya, kami kehilangan sambungan telepon. Oke, maafkan saya. Untuk apa kami di sini kok? Hei teman-teman, kami sudah menghubungi mereka. Mereka bilang tidak ada apa-apa, lalu menutup pintu dan sekarang menelepon 911. Kami belum menerima panggilannya. Saya yakin dia akan berada dalam krisis. Hubungi mereka jika ingin memverifikasi. Oke. Baik, dia menelepon Anda sekarang. Silakan Tuan. Jaywood. Ini masih ada lagi yang terjadi. Bisa diulangi, Pak? Itu tidak normal, Kimby. Kalau di jalan, mereka pasti khawatir pada orang lain. Mungkin mereka bahasa coba membantu. Nicole, kami paham ada yang sudah meninggal. Penelpon berkata ada yang sudah meninggal.
Maaf kawan, seseorang menelepon dan bilang ada sesuatu di... Itu malam pertama mereka menelepon sendiri. Kau mengerti maksudku? Seperti, hey, ada orang di sini. Seseorang sudah meninggal. Itulah yang kita hadapi. Jadi kita harus hati-hati. Kami berusaha menakut-nakuti kalian soal ini. Rumah ini jauh dari jalan raya. Kami hanya buka gerbang lalu masuk. Iya, Bu. Saya akan mengembalikan seperti semula. Saya juga punya gerbang seperti milik Ibu. Menurut wanita saya itu agak dira. Ya, kalau sudah begini, saat mereka bilang nyawa lebih penting dari apapun. Saya tidak merusak gerbang Ibu, hanya membukanya. Oh, itu tidak ada di ponsel mereka. Tetapi ini bukan itu. Ini bukan Texas. Ya, itu nomor dari luar negara bagian. Seseorang sedang mengerjai kita. Seseorang sedang membuat kekacauan. Tapi siapapun itu tetap saja menelpon ke sini. Karena dari manapun mereka menelpon, panggilannya masuk dan diteruskan ke petugas. Setiap kali kamu menelpon 911 dimanapun, panggilanmu akan dikirim dan sinyalnya masuk ke Lexter. Begitulah cara mereka tahu alamatnya. Dan alamat ini, serta alamat ini muncul di nomor ini. Saya rasa Bu disitulah dia bertemu dengan orang itu. Apakah ada orang di dekat properti saya? Kami mungkin akan memeriksa properti Anda. Ya tolong. Jadi kami akan berkeliling. Ceritakan keadaannya. Bagaimana propertinya? Apakah lokasinya lebih jauh? Tidak, tidak. Aku dan dia akan berkeliling, memeriksa, lalu pergi. Aku juga akan mengembalikan PIN-nya. Ya, aku akan mengembalikan semuanya seperti semula. Terima kasih, Pak. Aku akan membongkarnya. Saat seseorang mengatakan hal seperti itu, kita harus naik ke sini untuk menyelamatkan seseorang. Ya, itu memang alarm yang wajar. Aku tak suka ini. Tapi jika darurat, aku akan lakukan. Iya. Baik, terima kasih Bu. Maaf. Jika Anda memang mengalami keadaan darurat, Anda tahu, kami akan ada di sini. Baik. Kami akan sampai di sini. Ya. Terima kasih. Selamat malam. Kamu mendengar Ibu David khawatir seseorang ada di properti itu? Menurut laporan polisi, para petugas tetap berada di lokasi sekitar 20 menit setelah membersihkan tempat kejadian. Tidak pernah menemukan penembak, tidak ada yang terluka. Sepertinya ini dugaan swatting. Pertanyaannya, kenapa kamu memilikinya? Beberapa hari kemudian, rekaman panggilan darurat insiden itu dirilis. Ini memang aneh. Suara penelepon terdengar terdistorsi, mungkin sudah dimodifikasi pengubah suara. Kantor Sheriff Waller County, ini Amber. Halo? Ya, kantor Sheriff Waller County. Halo, saya butuh bantuan. Oke, ada apa? Kamu di mana? Oh, alamat saya adalah... Oke, ada apa? Saya dengar seperti beberapa suara tembakan saya. Oke, seberapa dekat suara itu dengan tempat tinggalmu? Mereka persis di luar rumah saya. Saya pikir seseorang meninggal. Oke, siapa namamu? Ulangi lagi. Siapa namamu? Baik, berapa nomor telepon Anda, Pak? Mengapa Anda yakin seseorang telah meninggal? Oh, saya baru saja mendengar teriakan keras dan ada suara tembakan. Oh, teriakan. Baik. Setelah tembakan. Oke, tapi kamu tidak melihat atau mendengar lagi. Lalu? Saya mendengar teriakan. Itu suara laki-laki atau perempuan menurutmu? Itu seperti suara perempuan. Perempuan? Baik, kami akan segera mengirim petugas ke sana. Hanya ingin memastikan Anda berada di... Ya, Baik, saya akan kirim mereka ke sana. baik. Terima kasih. Sama-sama, dadah. Kami mengundang ahli audio forensik Jennifer Owen dari Owen Forensic Services untuk menganalisis rekaman tersebut. Berikut penjelasannya. Pertama-tama baik sebagai orang awam maupun sebagai analis audio forensik saat mendengarkannya, nada bicaranya seperti robot adalah petunjuk pertama yang membuatmu langsung berpikir, tunggu, apa yang kudengar? Vibratonya tidak teratur, begitu juga intonasinya. Lalu kamu mulai berpikir, kamu tahu sendiri. Mungkin karena cara rekamannya sering terjadi masalah saat rekaman seperti ini. Jadi hanya dari mendengarkan saja, kamu langsung merasa, tunggu dulu, itu tanda bahaya. Kita perlu menyelidiki ini lebih dalam lagi. Lalu aku akan menanyakan tentang asal-usul atau integritas dan rekaman sumber dari mana kita mendapatkan ini. Dan itu menimbulkan masalah dalam bisnismu, karena kamu terus-menerus melakukan investigasi.
Para pencari dan penyampai kebenaran sering datang padaku bertanya, "Hei, bisakah aku menayangkan ini dan yakin dengan apa yang aku katakan?" Jadi itu membawa kita ke poin berikutnya. Aku mendapat tanda bahaya karena aku mendengarkannya. Jadi biarkan aku bertanya pada orang yang memberikannya padaku tentang integritas rekaman ini. Nah, inilah masalahnya. Pada saat rekaman itu sampai ke kita atau para penyelidik atau para pencari kebenaran, seperti yang aku sebut semua orang atau siapapun forensik. Rekaman itu sudah disentuh dan diutak-atik oleh jutaan tangan yang berbeda. Rekaman itu sudah diunduh, diunggah, dipindah, di-encode, di-transcode, dan dibungkus ulang, tapi tak pernah ke atas. Jadi kamu akan melihat metadata, informasi media, dan data heksadesimal yang aku sebut di balik layar. Hal-hal seperti itu untuk bertanya, "Hei, dari mana asalnya? Dan bisakah kita mempercayai sumbernya?" Dan kebanyakan jawabannya tidak bisa. Berdasarkan pengalamanku 30 tahun, menurutku itu suara yang diubah dengan voice changer. Alasan suara itu terdengar berubah adalah karena berkaitan dengan nada suara. Ya, dan untuk kalian yang tidak waktu nada suara itu sederhana saja kok, yaitu seberapa tinggi atau rendah suara kalian bisa terdengar, dan itu sangat mudah untuk diubah. Apakah ada cara untuk mengetahui suara asli orang ini dan bisa mengidentifikasi siapa orang ini? Nah, ini adalah pertanyaan forensik. Dan kamu tahu, sayangnya jawabannya adalah tergantung. Dan jika saya dikucilkan pada ya sebenarnya integritas rekamannya. Yang bisa yang saya tunjukkan dalam contoh ini adalah saya menunjukkan bagaimana saya bisa mulai dari rekaman yang kamu berikan kepada saya. Terus bagaimana cara mengubahnya dan mengembalikannya persis seperti semula. Jadi itu tergantung. Jawaban itu adalah jika saya kita memilih rekaman asli itu. Dan kita punya, kamu tahu, seorang tersangka atau orang yang dicurigai atau beberapa orang yang dicurigai. Jika saya nada ke frekuensi yang sama dan ada beberapa frekuensi cocok, itu akan menjadi kumpulan tersangka yang menarik. Jadi, terima kasih ngomong-ngomong, saya sudah lama penasaran tentang sesuatu dan saya ingin tahu pendapatmu tentang hal itu. Kamu kembali ke gagasan tentang tubuh ini yang ditemukan di mobil ini di jalan umum. Itu ada di sana mobil itu ada di sana cukup lama. Orang-orang memperhatikannya. Dikenai tilang, lalu diderek. Tubuhnya ditemukan tepat di dalam sana. Ada argumen bahwa seseorang ingin tubuh itu ditemukan di mobil ini. Terdaftar atas nama David. Ini mengarah pada pertanyaan apakah dia sedang menjadi target, apakah dia sedang diintimidasi, dan kemudian dari sekian banyak waktu, insiden swatting yang diduga ini terjadi di rumah orang tuanya. Itu terjadi selama penyelidikan ini berlangsung. Apakah ini sesuatu yang membuat Anda curiga? Apakah ini sesuatu yang menurut Anda mungkin ada? Terutama karena belum ada penangkapan, apakah ini mungkin merupakan insiden di mana dia tidak terlibat secara langsung? Ingat, dia belum didakwa atau terlibat kesalahan apapun. Saya sedang membicarakan tentang David, tapi Anda pasti bertanya-tanya, apakah dia sedang menjadi target dengan cara tertentu? Mungkin, ini salah satunya. Mulai memeriksa ponsel, catatan telepon, memeriksa catatan komputer orang-orang yang mungkin terlibat. Dia melihat saya yakin mereka sudah mengambil semua data tentang gadis ini yang sudah tidak aktif, entah dia punya Facebook atau apapun. Mungkin ini ada seseorang yang tahu sesuatu. Mobil itu masih terparkir di luar dengan kamera-kameranya, mungkin ada juga kamera pintu di rumah-rumah. Semua itu harus ditemukan. Kamu harus mengetuk pintu-pintu, lihat apakah ada orang yang melihat sesuatu. Jika ada saksi yang melihat sesuatu, apapun yang mungkin mencurigakan, atau ada orang yang berada di sekitar mobil itu, atau melihat sesuatu yang terjadi. Kamera sekarang sangat membantu, semua orang sekarang punya kamera pintu, dan kamera pintu sering menjadi bukti untuk memecahkan banyak kejahatan. Jadi kalau kendaraan ini diparkir di jalan, benar begitu? Apakah ada banyak rumah di perumahan itu, atau tidak jelas di mana tepatnya? Saya kurang menangkap itu. Terima kasih. Sebelum saya membiarkan Anda pergi, saya harus menanyakan sesuatu yang lebih besar di sini, benar? Belum ada tersangka, orang dicurigai, atau penangkapan oleh penegak hukum. Untuk memperjelas, mereka bahkan belum mengonfirmasi hubungan pasti antara David dan Celeste. Kita tidak tahu persis di mana David berada saat ini. Penegak hukum belum merilis banyak informasi. Penyebab cara kematian, kamu tahu, belum diumumkan sampai saat ini. Masih perlu lebih banyak pengujian. Publik sangat tertarik dengan kasus ini karena berbagai alasan. Kita ingin keadilan atas apa yang terjadi pada Celeste di sini. Saya ingin jawaban. Apakah semua yang terjadi sekarang ini
Apakah ini biasa terjadi dalam sebuah penyelidikan? Kurangnya informasi, kurangnya komunikasi dari penegak hukum? Atau menurut Anda kasus ini berbeda dan tidak biasa? Banyak orang yang baru mengenal kejahatan nyata atau penyelidikan mungkin akan mengatakan hal-hal aneh. Tapi seseorang yang sudah berpengalaman seperti Anda, apakah Anda akan mengatakan kepada kami, jangan melihat ini sebagai sesuatu yang berbeda? Ya, ini situasi yang mengerikan. Ini kematian yang mengerikan, tapi cara penanganannya tidak di luar kebiasaan. Kita tidak tahu apa yang dimiliki penegak hukum. Dan ketika penegak hukum berbicara ke publik untuk memberitahu masyarakat umum yang ingin tahu, dan juga di televisi, mereka harus berhati-hati dengan ucapan mereka agar tidak membocorkan apapun atau bukti yang dimiliki. Itulah mengapa mereka sangat berhati-hati dalam berbicara dan membahas secara rinci tentang apa yang sedang mereka selidiki. Kita tidak tahu apa yang dimiliki oleh penegak hukum saat ini, dan tentu saja kita juga tidak tahu apa yang dimiliki oleh penyelidik swasta. Dia belum mengumumkan apapun ke publik karena dia punya klien yang memiliki rumah itu. Kliennya adalah pemilik rumah tersebut. Apakah mereka sudah menyewa pengacara? Apakah mereka memakai pengacara? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Maar turut stijgen dari penting bagi pemilik rumah, penting untuk dipilih apalagi dengan adanya penyelidik resmi yang terlibat. Saya benar-benar berpikir bahwa dia perlu mengomunikasikan semuanya atas nama pemilik rumah. Dan mungkin ada beberapa hal yang tidak ingin dia bagikan kepada penegak hukum. Jadi sekali lagi, itu hanya soal posisi penegak hukum dan penyelidik swasta dalam kasusnya masing-masing. Apa yang Anda serahkan, apa yang tidak Anda serahkan, setiap kasus berbeda, tergantung pada apa yang telah terjadi. Maksud saya, saya bisa bilang saya sudah menangani banyak kasus kriminal, dan lihat, saya pernah bekerja di penegakan hukum, jadi saya pernah berada di sisi lain untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi penyelidik swasta hanya perlu memastikan mereka tidak melanggar apapun, itu hukum, mereka tidak melakukan kesalahan apapun, dan berurusan dengan klien mereka serta mendapatkan informasi. Tapi sekali lagi, penegak hukum dalam kasus seperti ini mungkin memang ide yang bagus. Terima kasih atas waktunya. Saya menghargai wawasan Anda. Kita akan lihat perkembangan kasus ini. Itu saja yang bisa kami sampaikan di Sidebar. Semua, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Dan seperti biasa, silakan berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda. Ikuti saya di X atau Instagram. Saya Jesse Weber. Sampai jumpa.